Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mari kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa supaya kita nanti di dalam belajar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Setelah berdoa, mari kita saling menyapa. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Tentunya pagi hari ini kalian kabarnya baik-baik saja dan alhamdulillah diberikan kesehatan supaya nanti kita di dalam mengikuti pelajaran tidak ada halangan apapun. Anak-anak, pagi ini Pak Untung akan menyampaikan materi tentang senangnya membaca Al-Quran. Untuk kelas 3 pada materi pertama semester 1 yaitu tentang membaca Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Siapa yang sudah pernah mendengar atau membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 anak-anak? Tentunya kalian sudah tidak asing lagi yang namanya surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq berada di juz amma yaitu juz 30. Mari kita sebelum melanjutkan materi pada pagi hari ini, yang pertama diawali dengan membaca Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Apa itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Membaca ayat-ayat suci Al-Quran harus dengan lafal dan makna yang mahraj yang benar serta diperhatikan kaidah tajwidnya juga, tidak asal membaca, tidak seperti membaca bahasa Indonesia maupun membaca Quran. Bahwa membaca Al-Quran harus benar tajwidnya, harus benar makharijil hurufnya dan juga tartilnya. Begitu juga memperhatikan tanda bacanya seperti fathah, kasroh, domah, dan sebagainya. Perlu diperhatikan pula bagaimana cara membacanya ketika waqaf atau pemberhentian. Berikut Pak Untung bacakan, nanti kalian menirukan bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Itulah bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bahwa surat Al-Alaq sebenarnya tidak hanya ayat 1 sampai dengan 5, tetapi ada 19 ayat. Tapi untuk kali ini di materi kelas 3 hanya sampai dengan ayat 1 sampai dengan 5. Mudah-mudahan setelah nanti kalian pelajari, kalian baca bersama-sama surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, kalian bisa membacanya dengan baik dan dengan tartil, dan juga makharijil hurufnya ikut juga dengan tajwidnya. Di sini yang selanjutnya, di dalam membaca Al-Quran juga ada yang namanya mengenal dengan hukum bacaan yang saya mau sampaikan, yang Pak Untung mau sampaikan. Yang pertama tentang hukum bacaan qalqalah.
Dalam membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan makharijil hurufnya. Apa itu makharijil huruf? Makharijil huruf dan tajwid. Suatu yang perlu kita ketahui adalah qalqalah. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu qalqalah? Qalqalah ada dua macam di sini, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apa itu artinya qalqalah? Qalqalah berarti memantul atau getaran suara. Qalqalah adalah membunyikan huruf tertentu dengan suara memantul keluar dari makharijil huruf, tempat keluarnya huruf, karena huruf tersebut berbaris sukun atau mati, atau huruf hidup dibaca sukun mati atau kasroh. Diwakofkan atau diberhentikan. Getaran yang dilambangkan oleh huruf qaf, fa, ba, jim, dan dal yang bersukun atau berhenti karena wakof. Huruf qalqalah ada 5, yaitu dal, qaf, to, ba, jim. Ada 2 macam qalqalah, yaitu qalqalah sugro, yaitu apabila huruf qalqalah itu asli disukun atau mati. Contohnya falyatu, falyad'u, arruji'a, layatagho, ikraq, waktarib. Itu adalah contoh-contoh daripada qalqalah sugro. Yang kedua adalah qalqalah kubro, yaitu apabila huruf qalqalah itu mati karena wakof. Contoh waqoba, falak, syirat, dan buruj. Nah, itulah yang dinamakan qalqalah kubro, yaitu apabila huruf qalqalah itu mati karena wakof. Selanjutnya, selain kita membaca, juga ada yang namanya menghafal. Apa itu menghafal? Menghafal adalah kita membaca tapi tidak dengan melihat buku atau Al-Quran. Itu namanya menghafal. Beda sama membaca. Kalau membaca kita harus melihat buku atau melihat Al-Quran langsung atau juz amma. Tapi kalau menghafal kita tidak usah melihat juz amma ataupun Al-Quran. Kita cukup baca langsung dari mulai ta'awudz sampai dengan selesai. Ini ada namanya yang menghafal. Menghafal Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Menghafal merupakan kegiatan yang menyenangkan anak-anak. Kalau kita hafal Al-Quran, insya Allah kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita agar bisa cepat menghafal? Tentunya kalian harus sering-sering membaca. Kalau kita 1 kali saja atau 2 kali kita membaca, tidak mungkin kita akan bisa menghafal walaupun ayat 1 sampai dengan 5. Apalagi kalau kita jarang membuka Al-Quran atau mengaji. Tentunya anak-anak di rumah kalian, kalau ada waktu yang longgar sebelum kalian belajar, kalian sempatkan walaupun baca 1 ayat, 2 ayat, kalian usahakan untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari. Karena pahala membaca Al-Quran itu luar biasa pahalanya. 1 hurufnya saja pahalanya bisa nyampe 10 pahala. Apalagi kalau kita membaca sampai 1 ayat, kalian bisa dihitung 1 ayat, contohnya Iqra, itu udah berapa huruf di dalam kalimat Iqra tersebut. Apalagi kalau kalian bisa sampai 5 ayat hafal semua, itu pahalanya tidak bisa kita hitung dengan jari anak-anak. Tentunya kalian nanti di rumah saya Pak Untung minta untuk kalian menghafalkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Agar kalian mudah cara menghafalnya, kalian 1 demi 1 ayat kalian hafalkan terlebih dahulu. Nanti kalau 1 ayat sudah hafal, menambah 1 ayat berikutnya dan seterusnya. Itu cara kalian
biar mudah dalam membaca atau menghafal Al-Qur'an. Syukur-syukur kalian bisa langsung panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, tartilnya bisa semuanya. Itu akan lebih bagus kalian membaca Al-Qur'an dan enak didengar kalau kalian bisa melakukan bacaan Al-Qur'an dengan baik. Anak-anak, kiranya sampai di sini pelajaran tentang membaca surat Al-Alaq yang Pak Untung sampaikan. Nanti kalian di rumah bisa dihafalkan. Nanti pertemuan berikutnya kalian bisa hafalan satu persatu untuk hafalan surat Al-Alaqnya ayat 1 sampai dengan 5. Sampai di sini Pak Untung sampaikan, kurang lebihnya Pak Untung mohon maaf. Akhirul kalam, Pak Untung akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kita sudah selesai pembelajaran, kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin.